Saya hanya minta, bukan berarti pengalihan isu saya harus ke hulu, enggak. Karena saya berbicara skala prioritas. Untuk siapa? Untuk kepentingan rakyat banyak. Karena merugikan rakyat banyak. Yang berhak menentukan bahwa itu pelanggaran atau tidak pelanggaran itu siapa? Harusnya Pansus Trap itu lebih banyak menyoroti eksekutif sebagai DPR. Terus siapa yang membiarkan selama ini? Kok bisa jadi pelanggaran-pelanggaran? Makanya pemerintah galakkan ekspor juga. Gitu lah. Nah, investasi penting untuk pertumbuhan. Kalau nggak ada investasi, nggak ada tempat kerja orang. Kenapa sekarang dolar naik? Cito, bicara penting, penting bicara. Rajang Rauh, Pak De. Wih, tambah Terima bugar. kasih. Tambah bugar niki, Pak De. Bali niki rame lagi, Pak De, terkait Pansus Trap, investasi dan sebagainya. Punapi niki terkait apa kinerja Pansus Trap kita niki di DPR. Ya, terima kasih Gus Indra. Kebetulan sekali, ya saya beberapa kali sempat mengomentari tentang Pansus Trap ini. Iya. Tapi kemudian dari komentar-komentar saya itu dipotong-potong. Seolah-olah saya berpihak kepada investor. Seolah-olah saya berpihak betul kepada orang-orang kaya. Gitu. Padahal dari wawancara saya menyeluruh terhadap teman-teman wartawan, ya baik itu dia doorstop maupun sempat ketemu ngopi-ngopi, saya sudah jelaskan bahwa yang pertama Pansus Trap ini lahirnya dulu. Lahirnya adalah akibat daripada waktu itu ada banjir bahkan sampai menelan korban. Ini persoalan utama dan kita ingin tata ruang kita yang lebih baik. Nah, itu pertama yang waktu Pansus Trap hadir itu. Saya berkomentar bahwa kalau Pansus Trap ini tolong utamakan dulu bekerja secara prioritas. Kenapa bekerja secara prioritas? Karena ini memakai uang rakyat, kemudian juga mempunyai waktu yang tidak banyak Pansus Trap ini. Tenaga tidak banyak juga, karena kan kalau sudah masalah waktu, berarti kan juga masalah energi yang akan dipergunakan. Nah, oleh karena itu saya berkomentar bahwa, tolong jangan dipotong lagi Gus ya, nanti dipotong-potong lagi jadi rusak lagi nih gitu loh, masyarakat terhadap saya gitu loh, saya nggak ingin ini. Nah, pertama itu saya minta, tolong dulu kita ke hulu. Di mana tuh di hulu? Di Bedugul, ya sempat kerja Pansus Trap di Bedugul. Masyarakat menunggu nih, sejauh mana hasil dari Bedugul itu? Karena sumber banjir di sana juga. Banjir juga sempat di Bedugul, banjir bayangkan itu. Nah, apa yang menyebabkan saya berkomentar begitu, harus prioritasnya ke daerah-daerah hulu? Karena kerugiannya masyarakat banyak yang rugi. Masyarakat kelas bawah yang rugi. Kan ini wakil rakyat, harus memperhatikan kepentingan rakyat. Yang ruginya kenapa? Kalau hutan-hutannya banyak terpakai, ya ada villa-villa, terus ada hutannya dibabat, lebih banyak di situ, maka akan terjadi, kalau hujan dia akan banjir, airnya terus, tidak ada penahannya, tidak ada catchment area, tidak ada daerah resapan yang mengambil. Yang kedua, itu pada waktu musim kering, maka sungainya akan tambah kering, karena tidak ada stok air. Ya, bahkan itu sampai kepada masyarakat kota. Di mana masyarakat kota akhirnya kalau musim kering, nanti kan katanya akan kering panjang ini. Kalau kering panjang, masyarakat kota juga dirugikan. Kenapa? Karena air bawah tanah menurun. Air tanah bawah menurun artinya apa? Terpaksa memperdalam lagi sumur. Udah hasilnya pas-pasan, memperdalam sumur. Nah, ini yang saya harapkan kerjanya adalah kerja Pansus Trap lebih banyak ke hulu dulu. Apakah BTID atau yang lain-lain, penjarakan yang dilaporkan kemarin, atau sempat kesuluban dan sebagainya perlu diperiksa? Perlu, tapi belakangan, gitu ya. Ya mungkin ada kesalahan-kesalahan mereka, gitu ya. Tapi yang paling inti adalah kesalahan mereka itu pun itu mungkin salah administrasi atau salah itu kita harus tindak juga. Tapi jangan lupa mereka-mereka itu adalah penghasil devisa. Mereka-mereka itu adalah
membayar pajak, mereka itu penyerap tenaga kerja. Yang notabene tenaga kerjanya itu orang-orang kita juga. Gitu loh. Nah, kalau kita bicara sekarang ini tata ruang seluruh Bali, ya, jangan aja seluruh Bali, yang di daerah selatan ini banyak pelanggarannya. Bukan ribuan lagi barangkali, mungkin ada 10.000 pelanggaran itu. Nah, terus kalau sekarang dengan waktu yang pendek kemana? Ya, cari yang sangat merugikan masyarakat banyak. Kan begini, kalau pelanggaran itu ada dua. Ada yang merugikan tapi tidak menghasilkan. Ya, ada yang menghasilkan tapi merugikan. Nah, kalau yang menghasilkannya sangat tinggi, pamannya merugikannya sedikit, biar dulu lah kalau saya bilang gitu loh. Nah, ini kepentingan siapa? Ya, kepentingan pertumbuhan, kepentingan perut masyarakat, ya, pentingan mengisi APBD. Jadi ini yang saya maksud gitu ya. Pelanggaran yang 1000-an lebih saya bilang itu. Nah, terus kenapa ada pelanggaran? Karena ada pembiaran selama ini. Kalau nggak ada pembiaran, nggak akan ada pelanggaran, gitu loh. Nah, selama ini pembiaran, jadi semakin numpuk orang melanggar. Ya. Siapa yang harusnya menertibkan ini? Eksekutif. Ya, ini harus dipahami dulu ini gitu. Jangan kemudian saya lihat juga laporannya hanya tentang BTID dan penjarakan. Sementara saya lihat udah kunjungan kemana-mana. Ada kunjungan ke Bukit Ser, ya, ada kunjungan ke atas ke lapangan golf dan sebagainya itu. Nah, terus yang pribadi-pribadi gimana? Terus di Intamani maunya itu, yang pelanggaran-pelanggaran itu gimana? Ya ini harus dilaporkan oleh Pansustra. Karena apa? Karena memakai uang rakyat yang dikeluarkan melalui APBD. Nah, kalau itu terjadi, maka harus dipertanggungjawabkan sesen pun. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Pelaporan. Pelaporannya di mana? Pelaporannya adalah melaporkan secara gamblang kepada dan merekomendasikan kepada eksekutif banyak pelanggaran. Kenapa banyak pelanggaran? Saudara, bagaimana? Umpamanya yang mengurusi tentang pelanggaran-pelanggaran ini. Kan ini eksekutif semua yang harus mengurusi tentang pelanggaran. Nggak boleh. DPR itu 3 fungsinya. Ya. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Jadi itu. Makanya saya sering di itu ketika saya berkomentar, nggak tahu lah, buzzer dan sebagainya. Nah, Bapak ini sering komentar apa sih kerjaannya? Iya, betul. Sebenarnya apa sih Pak yang dikerjakan? Ngapain aja selama ini? Banyak Pak. Kita ini hanya memperjuangkan yang namanya undang-undang. Jelas fungsinya. Yang kedua adalah pengawasan. Yang ketiga adalah sama-sama persetujuan anggaran. Tidak bisa menjadi eksekutor, tidak bisa memerintah kepala dinas, tidak bisa kita harus menyuruh kepala dinasnya untuk bekerja. Yang sebenarnya bekerja itu adalah eksekutif. Nah, makanya disebut eksekutif karena dia eksekutor, itulah. Mempunyai perangkat lah dia di situ. Ya, perangkatnya ada sekian kepala dinas gitu. Anggarannya dipegang oleh dia. Nggak bisa DPR terus kemudian ngambil anggarannya untuk mengerjakan sesuatu. Hanya bikin jalan, DPR yang nender, tidak bisa itu. Nah, itu. Paling kita memperjuangkan, tolong kita ribut. Tolong itu tuh ada jalan rusak. Itu. Yang mengerjakan tetap eksekutif. Jadi kalau dibilang saya nggak ada kerjaan, memang tidak ada kerjaannya karena DPR. Nah, tapi ya itulah. Saya yakin itu bos besar yang belum mengerti tentang apa fungsi daripada DPR itu sendiri. Artinya Pak D melihat Pansustra kita tebang pilih atau gimana? Kesannya begitu ya. Karena kan kita tahu kok cuma hanya 2 laporannya dalam sekian hari saya lihat kemana-mana bekerja gitu. Oke, padahal banyak kalau pelaporan itu ya, satu kalau memang dia melanggar dia kena punishment atau kena hukuman ya, baik itu hukuman administrasi, hukuman perdata maupun pidana. Ya. Yang kedua, kalau yang memang bagus menyelesaikan dan sebagainya, kita berikan penghargaan. Begitu harus cara kerjanya. Kemudian terus siapa yang membiarkan selama ini?
Kok bisa jadi pelanggaran-pelanggaran? Yang mengatakan, yang berhak menentukan bahwa itu pelanggaran atau tidak pelanggaran itu siapa? Ya, undang-undang kemudian kita lihat ya. Misalnya ya KLB, koefisien luas bangunan gitu ya. Yang mungkin harus ada pamannya 50-50 lah, anggap 5%, 50%. Harus ada daerah terbukanya, tamannya gitu. Sekarang kita lihat aja. Villa-villa pamannya, jangankan di daerah atas, di bawah aja coba lihat juga ya. Daerah rumah saya tuh banyak sekali villa-villa yang tidak ada halamannya, tidak ada. Terus kemudian kelajakan tidak ada. Kelajakan maksudnya itu langsung dari pagar itu langsung rumah langsung tingkat 3 langsung gitu loh. Dari pinggirnya got gitu. Itu kelajakan tuh. Nggak ada lagi. Coba aja lihat. Nah, itu kan kenapa sampai membangun kan kalau membangun 3 lantai itu kan paling nggak butuh waktu ya anggaplah paling cepat 6 bulan. Nah, terus kemana? Nah, terus kalau mau diselusuri, harusnya Pansus Trap itu lebih banyak menyoroti eksekutif sebagai DPR. Nah, siapa sebagai DPR? Karena fungsi pengawasan. Nah, kita jadi jangan dibalik-balik bahwa itu saya hanya minta, bukan berarti pengalihan isu. Saya harus ke hulu, enggak. Karena saya berbicara skala prioritas. Untuk siapa? Untuk kepentingan rakyat banyak. Karena merugikan rakyat banyak. Gitu. Jadi jangan dianggap ketika saya ngomong ke hulu itu bahwa saya ingin meninggalkan kondisi-kondisi BTID. Enggak. Itu. Dolar itu naik karena banyaknya orang yang sekarang pergi meninggalkan Indonesia. Aja pemerintah harus turun ini. Cek coba di desa-desa. Di Buleleng, di Karangasem, Jembrane, menurun orang di desa itu. Banyak rumah kosong di desa itu. Kemarin Lindar Tawan bicara. Lindar Tawan, ketua KPU ya. Buleleng akan turun 2 kursi karena penduduknya berkurang. Golkar sendiri bicara tentang moratorium pendidikan di selatan. Dan disetujui oleh para rektor. Rektornya nggak kaleng-kaleng. Rektor Unut, Rektor Warmadewa, ada dari swasta Primakara yang ikut, isi juga ikut menyampaikan setuju persis bahwa moratorium pembangunan perguruan tinggi di selatan. Nah, nanti apa yang berkembang? Karangasem ada perguruan tinggi yang namanya itu PSDKU. Nah, siapa yang menjaga adat dan budaya itu?